Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak minta maaf karena tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini. Tetapi Bapak sudah berinisiatif untuk membuat video ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermakna kepada kita semua. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Bapak akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disebut juga dengan SPLDV yang sudah dibuat oleh Mufazilah dan Zulham Kausar. Pada persamaan linear dua variabel ini adapun bagannya yaitu persamaan linear dua variabel atau PLDV. Kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator, menyelesaikan masalah sehari-hari. Adapun materinya di sini yaitu definisi PLDV dan SPLDV, metode menyelesaikannya, kemudian contoh soal. Adapun aplikasi yang dapat digunakan yaitu GeoGebra dan GSP. Persamaan linear dua variabel ini ditemukan oleh Al-Khawarizmi, yaitu seorang terkemuka di kalangan Muslim. Di sini adapun kompetensi dasar dan indikatornya dapat dilihat pada video ini. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari. Sebelumnya persamaan linear dua variabel ini sudah banyak ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Berikut kita lihat contoh soalnya. Berapakah banyak pisang yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan timbangan ketiga? Jelaskan alasanmu. Di sini pada timbangan pertama ada 10 pisang dan diimbangi dengan 2 nanas. Kemudian pada timbangan kedua, pada yang pertamanya 1 nanas dan yang di sebelahnya diseimbangi oleh 2 pisang dan 1 apel. Berapakah untuk menyeimbangi 1 apel pada timbangan ketiga? Mungkin ada anak-anak yang bisa menjawabnya. Tolong dijawab. Tolong berikan pendapat kalian dan apa alasanmu. Walaupun kalian sudah dapat menjawabnya, tetapi Bapak juga akan menjawabnya sekali lagi. Di sini untuk menyeimbangkan pada timbangan ketiga yaitu 1 apel, yaitu 3 pisang. Kemudian definisi persamaan linear dua variabel. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu apa itu persamaan linear dua variabel? Jika sudah tahu, maka Bapak akan memberitahunya sekali lagi. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung 2 variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Adapun bentuk umumnya yaitu AX tambah BY sama dengan C dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Penyelesaian dari persamaan AX tambah BY sama dengan C dapat kita peroleh dengan memberi nilai secara sembarang terhadap salah satu variabelnya, kemudian nilai lainnya. Kemudian definisi dari sistem persamaan linear dua variabel. Jika pada persamaan linear dua variabel hanya satu persamaan, maka pada sistem persamaan linear dua variabel itu terdapat 2 atau lebih persamaan. Maka definisinya dapat kita buat sistem persamaan linear dua variabel adalah 2 atau lebih persamaan linear dengan 2 variabel yang disajikan secara bersamaan. Adapun bentuk umumnya yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ini bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel atau bisa disebut juga dengan SPLDV. Dengan A1, B1, C1, A2, B2 dan C2 itu merupakan konstanta real. Dia tidak boleh sama dengan 0. Kemudian
Adapun metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu, himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan dua variabel dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat itu ada metode eliminasi substitusi, gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang metode grafik. Sebuah persamaan linear dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Selanjutnya, grafik dari sistem persamaan linear dua variabel terdiri dari dua buah garis lurus. Penyelesaian secara grafik dari sistem persamaan linear tersebut adalah titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Kemudian, adapun contoh soalnya, selesaikan sistem persamaan di bawah dengan metode grafik. Penyelesaiannya itu ialah langkah pertama itu untuk menggambar masing-masing persamaan di atas. Yang pertama bentuk tabelnya dulu. Di sini pada tabel pertama kita isikan persamaan pertama, dan pada tabel kedua kita isi persamaan yang keduanya. Pada baris X di sini kita bisa menentukan sembarang terdahulu. Bisa kita mulai dari negatif 3, bisa kita mulai dari negatif 2. Tetapi pada video ini Bapak memulainya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Begitu juga pada persamaan keduanya. Yang pertama sekali kita lakukan adalah memasukkan nilai X ke dalam fungsi, yaitu di sini pada kotak pertama X sama dengan negatif 2. Maka pada persamaannya 2 dikali negatif 2 dikurangi sama dengan 6. Jadi 2 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 4. Negatif 4 dikurangi sama dengan 6. Di sini belum membentuk nilai Y-nya. Agar kita memperoleh nilai Y, maka kedua ruas kita bagikan, kita kurang dengan negatif 4. Agar pada persamaan ini kita mendapatkan nilai Y. Maka sama dengan negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian pada ruas kanannya 6 ditambah 4 sama dengan 10. Karena ini nilai negatif Y, maka kedua ruas kita bagi negatif 1. Sehingga mendapatkan Y sama dengan negatif 10. Terlihat pada tabelnya. Begitu juga dengan langkah berikutnya. Pada persamaan 1 dan persamaan 2 bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian di sini kita lihat bahwa titik persekutuannya itu 2, negatif 2. Kita lihat pada persamaan pertama, titik persekutuannya itu pada 2, negatif 2. Dan pada persamaan keduanya juga terdapat 2 dan negatif 2. Sehingga kita dapat menggambarkan grafiknya bahwa dari beberapa plot titik di atas, maka dapat kita gambar grafik fungsinya ialah sebagai berikut. Tadi kita sudah mensubstitusikan atau memasukkan pada persamaan pertama, yaitu 2x dikurang y itu sama dengan 6. Ketika kita masukkan nilai 2, ketika kita masukkan nilai x sama dengan 0, maka nilai y-nya sama dengan 6. Lihatlah kursor pada video ini. Negatif 6. Ketika kita masukkan nilai X sama dengan 1, maka nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Kemudian bisa dilihat juga di sini, ketika kita masukkan nilai X sama dengan 2, maka nilai Y-nya itu negatif 2. Begitu juga pada fungsi atau persamaan keduanya, ketika kita masukkan nilai X sama dengan 3, maka nilai Y-nya sama dengan negatif 5. Ketika kita masukkan nilai X sama dengan 2,
Y-nya juga sama dengan negatif 2. Maka pada grafik ini bisa kita lihat bahwa titik potongnya pada titik E. Jadi, karena titik perpotongan antara dua persamaan di atas pada titik X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2, maka himpunan penyelesaiannya ialah X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2. Kemudian metode substitusi. Metode substitusi merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel secara harfiah. Substitusi berarti menggantikan. Adapun contoh soalnya ialah coba selesaikan sistem persamaan di bawah dengan metode substitusi. Persamaan pertamanya itu 3x ditambah y sama dengan 5, dan persamaan kedua 2x ditambah 3y sama dengan 8. Tolong diperhatikan ya, jangan main-main, karena ini sangat penting. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal di atas adalah yang pertama itu kita selesaikan salah satu dari persamaan di atas untuk sebuah variabel. Ambil persamaan pertama untuk menyatakan y sebagai fungsi x. Di sini persamaan pertama tadi sudah kita simpulkan bahwa 3x tambah y itu sama dengan 5. Jadi untuk membuat persamaan tersebut menjadi jadi fungsi y, kedua ruas ini kita kurang dengan 3x, sehingga x pada sisi kiri sama dengan 0, dan pada sisi kanan itu dikurang 5 dikurang 3x, sehingga hasilnya y itu sama dengan 5 dikurang 3x. Langkah keduanya itu substitusikan nilai y sama dengan langkah kedua, substitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan kedua sehingga memperoleh nilai x. Kemudian lihat pada video ini, tadi sudah kita sebutkan juga bahwa 2x ditambah 3y sama dengan 8 adalah persamaan kedua. Jadi di sini kita sudah memperoleh nilai y, sehingga nilai y tersebut kita substitusikan atau kita masukkan, atau y pada persamaan kedua ini kita gantikan dengan nilai y pada fungsi di atas. Di sini 2x ditambah 3y sama dengan 8. Y kita substitusikan 5 dikurang 3x. Jadi 2x ditambah 3 dikali 5 dikurang 3x sama dengan 8. Kemudian kita kalikan ke dalam. 2x ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Dan 3 dikali negatif 3x sama dengan negatif 9x sama dengan 8. Kemudian kita di sini ada variabel yang sama, yaitu 2x dan negatif 9x. Jadi karena ini sama, maka dapat kita kurangkan, sehingga 15 dikurang 9x ditambah 2x sama dengan 8. Karena negatif 9x ditambah 2x sama dengan negatif 7, sehingga menghasilkan 15 dikurang 7x sama dengan 8. Kemudian negatif 7x sama dengan 8 dikurang 5. Di sini kedua ruas dikurang dengan negatif 5 agar pada sisi kiri pada sisi kiri ini menghasilkan 0 dan kita dapat memperoleh nilai x. Jadi 8 dikurang 15 sama dengan negatif 7. Di langkah berikutnya di sini kita sama-sama membagikan negatif 7 agar menghasilkan nilai x. Sehingga negatif 7 dibagi negatif 7 sama dengan 1. Sehingga x sama dengan 1. Kemudian langkah ketiganya itu substitusikan nilai x tadi ke persamaan yang diperoleh dari langkah awal, yaitu y sama dengan 5 dikurang 3x. Di sini kan nilai x-nya sudah kita peroleh tadi, x sama dengan 1. Jadi pada x persamaan ini, y sama dengan 5 dikurang 3x, x ini kita gantikan dengan 1, sehingga y sama dengan 5 dikurang 3 dikali 1. Y sama dengan 5 dikurang 3. Sehingga nilai y sama dengan 2. Jadi
Penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 1,2, atau bisa juga disebut dengan himpunan penyelesaiannya itu adalah 1,2. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kemudian metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, terlebih dahulu disamakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara mengalihkannya dengan satu bilangan. Contohnya, selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi. Persamaan pertama yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 8. Persamaan kedua, 3x ditambah y sama dengan 5. Langkah pertama yaitu eliminasi variabel y untuk menemukan x. 2x ditambah 3y sama dengan 8 dikali dengan 1 yang menghasilkan 2x ditambah 3y sama dengan 8. Persamaan kedua, 3x dikali dengan 3 menghasilkan 9x ditambah y dikali 3 menghasilkan 3y. 5 dikali dengan 3 yang menghasilkan 15. Lalu dikurangkan. 2 dikurang 9 hasilnya negatif 7x. 3 dikurang 3 hasilnya 0. 8 dikurang 15 sama dengan negatif 7. Kedua ruas sama-sama dibagi dengan 7 yang hasilnya menjadi x sama dengan 1. Untuk menemukan nilai y, maka eliminasi variabel x. 2x ditambah 3y sama dengan 8 dikali 3 ya, yang menghasilkan 6x ditambah 9y sama dengan 24. Persamaan kedua, 3x dikali 2 sama dengan 6x. Y dikali dengan 2 sama dengan 2y. 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu dikurangkan. 6x dikurang 6x sama dengan 0. 9 y dikurang 2y sama dengan 7. 24 dikurang 10 sama dengan 4. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi dengan 7. Lalu y dapat kita hasilkan nilai y sama dengan 2. Jadi penyelesaian persamaan di atas adalah 1,2 atau himpunan penyelesaiannya x sama dengan 1, y sama dengan 2. Kemudian metode eliminasi substitusi. Metode ini merupakan gabungan antara dua cara, yaitu cara eliminasi dan substitusi. Cara ini diterapkan secara bersamaan. Mula-mula terapkan cara metode eliminasi. Setelah mendapatkan nilai variabel pertama, untuk mendapatkan nilai variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi. Contohnya, selesaikan persamaan berikut dengan metode eliminasi substitusi. Persamaan pertama yaitu negatif 4x ditambah 5y sama dengan 850. Persamaan kedua, 7y dikurang 4y sama dengan negatif 300. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, proses eliminasi. Untuk menentukan nilai x dengan mengeliminasi nilai y, maka persamaan pertama negatif 4x ditambah 5y sama dengan 850 dikali 4 yang menghasilkan negatif 16x ditambah 20y sama dengan 3400. Persamaan kedua, 7x dikurang 4y sama dengan negatif 300 dikali dengan 5 yang menghasilkan
35X dikurang 20Y sama dengan negatif 1500. Kemudian ditambahkan negatif 16X ditambah 35X sama dengan 19X. 20 ditambah negatif 20Y sama dengan 0. 3400 ditambah dengan negatif 1500 sama dengan 1900. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, kedua ruas sama-sama dibagi dengan 19. Kemudian kita mendapatkan nilai X yaitu 100. Proses yang kedua, substitusi. Untuk menentukan nilai Y, substitusikan nilai X sama dengan 100 ke salah satu persamaan di atas. Misalkan yang dipilih negatif 4X ditambah 5Y sama dengan 850. Kemudian kita masukkan nilai X yang sudah kita cari tadi, yaitu negatif 4 dikali dengan 100 ditambah 5Y sama dengan 850. Negatif 4 dikali 100 sama dengan negatif 400 ditambah 5Y sama dengan 850. Kedua ruas sama-sama ditambah dengan 400. Yang hasilnya 5Y sama dengan 800 ditambah 400. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi dengan 5. Dan hasilnya Y sama dengan 250. Jadi penyelesaian persamaan di atas adalah X sama dengan 100 dan Y sama dengan 250. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, bisa juga kita gunakan aplikasi GeoGebra. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit cara pemakaian aplikasi GeoGebra kepada murid-murid sekalian. Jadi tolong diperhatikan secara seksama. Apabila perlu, siswa dapat menulis langkah-langkahnya. Langkah yang pertama sekali itu bukalah aplikasi GeoGebra. Di sini ada menu masukan. Langsung kita masukkan persamaan garisnya. Di sini terdapat persamaan garis pertama 3X ditambah Y sama dengan 5. 3X ditambah Y sama dengan 5. Kita enterkan, maka keluar grafik atau persamaan garisnya. Di sini hanya terdapat nama garis tersebut A, tapi bisa juga kita ubah, yaitu dengan cara klik kanan pada nama garis tersebut, properties. Bisa juga kita mengubah warnanya menjadi warna biru. Kemudian kita ambil dasar, nama dan nilai. Kita close. Keluarlah dia persamaannya. Kemudian kita masukkan persamaan garis yang keduanya, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 8. 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Kita langsung enter, maka keluar dia persamaan garisnya. Di sini hanya terdapat nama persamaan garis tersebut B, tetapi bisa juga kita ubah dengan langkah yang Bapak jelaskan tadi pada persamaan tersebut. Di sini Bapak akan membuat nama dan nilai, warna Bapak ubah menjadi warna biru, kemudian langsung keluar, maka otomatis dia warnanya akan berubah. Untuk menentukan titik potong atau bisa juga disebut dengan himpunan penyelesaiannya, caranya ialah di sini terdapat titik potongnya, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Jadi kita plotkan titik di sini pada perpotongan, sehingga keluarlah nilai C. C sama dengan 1,2. 1 sebagai X, lihat pada grafik, dan 2 sebagai Y. Di sini secara otomatis bisa keluar nilainya. Jadi himpunan penyelesaian pada kedua persamaan sistem persamaan linear tersebut adalah 1,2. Sekarang kita cek pada contoh soal yang sudah kita kerjakan tadi. Kita lihat sekarang.
himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Jadi terbukti bahwa dengan menggunakan aplikasi GeoGebra kita lebih mudah untuk menentukan berapa himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Sekian cara penggunaan aplikasi dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi siswa semua. Kemudian setelah siswa melihat bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian sesuai dengan contoh yang sudah Bapak berikan tadi, diharapkan kepada siswa mampu menyelesaikan latihan atau evaluasi yang Bapak berikan kepada siswa. Diharapkan siswa mencatat soalnya sehingga siswa menyelesaikannya di buku masing-masing. Diharapkan kepada ketua kelas ketika jam berakhir buku dikumpulkan semua atau tugasnya dikumpulkan kepada ketua kelas dan ketua kelas membawa ke meja Bapak. Sekian dari pembelajaran Bapak hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke kanan, gak jadi dia bayi je. Anaknya lên